Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Insight with Desi Anwar in association with Ya, halo pemirsa, apa kabar? Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini sudah menerapkan protokol new normal khusus bagi perusahaan dan industri. Nah, sebelumnya seperti kita ketahui, kita telah menjalankan pembatasan sosial berskala besar, tapi tentunya demi kepentingan roda perekonomian, tentu saja perusahaan, industri dan juga bisnis tidak bisa terus menerus kegiatannya dibatasi dan bahkan ditutup. Nah, apa-apa saja yang dimaksud dalam new normal ini khusus bagi perusahaan dan bisnis, dan apa strateginya bagi perusahaan untuk menjalankannya sehingga protokol kesehatan itu tetap terjaga tapi bisnis juga tetap jalan. Insight with Desi Anwar saat ini berada di depan gedung PT Kino Indonesia, sebuah perusahaan consumer goods lokal tapi sudah mendunia, untuk melihat apa-apa saja yang diterapkan untuk menjalankan protokol new normal, tapi apa juga strategi perusahaan ini untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bersama, ucapan syukur kami Menteri Kesehatan telah menerbitkan protokol kesehatan di perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam keputusan ini ada beberapa hal yang harus dipatuhi tempat kerja selama pandemi. Aturan yang utama adalah manajemen perusahaan harus membentuk tim penanganan COVID-19. Perusahaan juga harus memantau dan memperbarui perkembangan informasi virus corona di wilayahnya serta memberikan kebijakan untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus yang dicurigai COVID-19. Selain itu, pemerintah mengimbau adanya pengaturan bekerja dari rumah. Namun, bagi pekerja yang harus tetap bekerja di kantor, maka kantor harus melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk dan sebelum masuk kerja menerapkan self-assessment. Tujuannya untuk memastikan kondisi fisik para pekerja. Beberapa perusahaan tanah air telah menyusun protokol pencegahan COVID-19 seperti yang dilakukan PT Kino Indonesia Tbk. Protokol pencegahan COVID-19 di Kino Tower telah dilaksanakan pada bulan Februari sebelum WHO mengumumkan pandemi. Bahkan 2 minggu sebelum pemerintah memberlakukan aturan PSBB, sebagian karyawan telah menjalani aturan bekerja dari rumah serta pembatasan kunjungan tamu eksternal. Dengan adanya penerapan protokol pencegahan COVID-19, diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi karyawan sehingga bisa meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan. Ya, untuk memasuki gedung PT Kino ini, saya harus mengikuti jalur merah ini. Halo, ya. Ini untuk mendisinfektasi ya. Tampaknya cukup strict ya di sini. Sepatu saya juga harus dikenakan disinfektan dulu. Hand sanitizer sebelum saya masuk dan harus cek suhu ya. Oh iya, gimana temperaturnya, suhunya? 36,2, aman ya, boleh masuk ya. Dan saya segera akan berjumpa dengan CEO dan Presidir dari PT Kino Indonesia, Hari Sanusi. Halo Pak Hari, apa kabar? Selamat sore, selamat datang di Kino Tower. Apa Terima kabar, kasih, Mbak? baik, sehat. Pak Hari juga sehat ya? Sehat selalu, ya. Sehat ini sangat penting saat Betul, ini. ini ya. yang paling mahal. Dan ini kita masih menjaga social distancing ya, tidak boleh terlalu dekat ya. Ya. Jadi Pak Hari, kita ini berada di PT Kino Indonesia yang ada di Alam Sutra ya. Ya. Nah, seperti kita ketahui sekarang istilahnya perusahaan bisnis menjalankan new normal. Tadi saya masuk semua sudah sepatu didisinfect, harus pakai sanitizer, sekarang pakai shield. Mungkin bisa cerita sedikit apa-apa saja yang SOP diterapkan dalam memasuki new normal di PT Kino? Jadi sebelum terjadi heboh di Indonesia pandemik
COVID-19 ini. Bulan Maret yang lalu kan? Ya, bulan Maret terutama kami secara inisiatif sebetulnya dari bulan Februari kami sudah melakukan protokol ini. Dari bulan Februari? Februari, ya. Kenapa jauh sebelum, bahkan kan COVID masuk Ya. Indonesia bulan Maret ya? Ya, karena saya termasuk yang agak sedikit paranoid sehingga saya mau pastikan seluruh karyawan di sini aman dan zero risk terhadap transmisi zero COVID-19. Ini sudah diberlakukan sejak bulan Februari dan sampai sekarang dipatuhi, tapi disediakan. Jadi masker, sanitizer itu ini merupakan kewajiban perusahaan Ya. memastikan Ya. semua aspek kesehatan ini Betul-betul. dijalankan. Malah kami sudah hampir 1 juta masker disposal dan washable yang kami beli dan kami berikan gratis cuma-cuma kepada karyawan dan keluarganya. Bukan cuma karyawan, karena kami tahu kalau cuma karyawan tok, kalau keluarganya nggak Iya. diproteksi sama aja. Jadi karyawannya kita tanya ada berapa anggota keluarga yang Nah, tinggal. jumlah karyawan totalnya yang Yang ada di sini ada 800 lebih. 800, jadi plus satu keluarganya. Ya, betul. Tapi total karyawan kami di seluruh Indonesia ada sekitar 9.000. 9.000. Ya. Jadi ini kan Tersebar di seluruh tersebar. Indonesia. Dan protokol ini diberlakukan untuk semua Ya. yang Ya. ada di bawah PT Betul, Kimo betul. itu. Ya. Jadi lumayan ya investasi ataupun Ya, pengeluaran kalau dihitung-hitung Pak Hari. Ini kan di luar dari business as usual Ya, betul. gitu ya. Pasti ada ininya lah dampak terhadap bottom line-nya Ya. dengan pengeluaran ini apa Ya. kira-kira kalau dihitung untuk masker dan juga untuk sanitizer tapi juga untuk inilah pembatasan sosial. Kira-kira itu. kita sudah mengeluarkan, diperkirakan sampai akhir tahun sekitar mungkin 20 miliar rupiah untuk di internal dan CSR di sekitar pabrik dan lingkungan kerja kita gitu. Cukup Cukup besar ya ininya. angkanya. Dan menurut saya angka itu tidak sebanding dengan keselamatan kita gitu. Kalau masalah kesehatan yang lain misalnya kebutuhan vitamin dan juga makanan dan lain sebagainya itu iya. bagaimana? Karena biasanya kan saya lihat di sini kan ada kafe, ada ruang makan. Ini semua Ya. sempat ditutup Pak Hari. Jadi banyak hal yang kami lakukan terhadap karyawan, yaitu kami memberikan bukan hanya hand sanitizer dan masker, tapi vitamin untuk menaikkan imun tubuh. Kemudian juga kami memberikan mereka kaos untuk terutama salesman yang bekerja di luar. Jadi kita kasih kaos supaya mereka lebih sering ganti baju. Kemudian kita memberikan makanan-makanan tertentu kepada karyawan yang sakit, yang kadang-kadang kos gitu. Sejak bulan Maret kami sudah punya gugus tugas sendiri juga di perusahaan ini. Ya. Dan kita punya aplikasi bahwa setiap karyawan itu memprofiling mereka punya kesehatan tiap hari. Bahwa hari ini saya sehat, Ya. termasuk anggota keluarga yang tinggal satu rumah. Kalau ada yang sakit langsung kita tracing masukin di dalam gugus tugas itu, terus kita tracing mereka punya kesehatan. Suhu tubuhnya berapa, sakit apa, kemudian kita bekerja sama juga dengan rumah sakit swasta yang dekat kantor, sehingga kalau ada apa-apa mereka menjadi rujukan pertama. Sejak bulan Maret kami melakukan PCR. Semua karyawan kita memastikan bahwa ada nggak yang kena gitu, dan kami juga melakukan secara berkala. Jadi istilahnya rapid test setiap 2 minggu sekali, tapi dengan random ya. Setelah pertama kali semua dilakukan, kemudian berikutnya kita random dengan per cluster 20%, rapid test 2 minggu sekali, PCR 1 bulan sekali. Iya, dan memang di Indonesia salah satu adalah kita kekurangan testing kit, apalagi di awal-awal dan Betul. juga tracing itu kurang. Tapi saya lihat ini kan sudah ada yang buka ya. Ya. Ini kafenya buka Itu dan di belakang ini ada potong rambut. Nah ini mungkin bisa cerita Ya. protokol kesehatan paling penting Ya, di dalam hal kalau ini tetap mereka buka, barusan sebenarnya buka 1-2 hari, itu hanya take away. Hanya take away ya, hanya belum take boleh away. duduk-duduk. Kemudian yang ini mereka juga mungkin Mbak Desi bisa melihat, Coba ini kita lihat ini protokol kesehatan kalau gunting rambut. Nah. mereka higienik dan mereka pakai baju APD dan bisa ditelepon untuk ke rumah. Oh. Ya, dan mereka bisa ke rumah untuk gunting rambut di rumah. Karena terus terang aja sampai ini yang gunting rambut saya itu istri saya nih. Ya sekarang kita punya namanya istilah COVID hair. Gak Ya. benar. Pak Hari sendiri melihat ini kan pemerintah ya
dengan paranoianya ini baguslah ini, jadi ada aspek kehati-hatian. Tapi secara keseluruhan PSBB itu betul-betul dijalankan dan apakah memang efektif menurut Pak Hari? Minimal dalam perusahaan dengan begitu banyak karyawan yang dikelola. Saya pikir PSBB cukup efektif. At least pemerintah aware terhadap risiko itu. Kalau tidak dilakukan PSBB mungkin lebih kacau lagi gitu ya. Jadi artinya penutupan mall, kemudian pembubaran kalau orang berkumpul segala macam, itu menurut saya itu salah satu hal pencegahan penyebaran COVID-19. Tapi seharusnya diimbangi oleh semua perusahaan juga gitu ya, sehingga jadi kombinasinya jadi maksimal. Dengan adanya ya itu tadi PSBB dan sekarang new normal, jumlah karyawan juga mungkin ada yang masih work from home dan kegiatan di pabrik itu mungkin shiftnya harus diganti. Itu penurunan dari segi produksi, kegiatan, aktivitas itu berapa persen Pak Hari? Itu bisa mungkin turun sekitar ya 10% gitu, mengikuti demand lah. Kita sekarang mengikuti demand yang ada kan pasti. Bisa sampai 10% ya? Ya, mungkin sekitar 10% untuk kuartal 2 ini. Pak Hari, apalagi yang bisa ditunjukkan? Saya sebenarnya tertarik ingin melihat bagaimana new normal social distancing ini diterapkan di kantor area perkantoran. Sebentar mungkin ada satu yang menarik. Kami ada satu ruangan namanya crisis center. Crisis center? Ya, crisis center. Ya, silakan Mbak. Karena populasi kita cukup banyak, mendekati 1.000 orang ya, akan mendekati mungkin lebih kalau tenan-tenan baru akan masuk. Jadi kami provide ada dokter, kemudian ada keadaan darurat gitu, sehingga kalau ada apa-apa tinggal kita rujukan ke rumah sakit. Apalagi Pak Hari, karena ini kita harus tahu ya, yang ide new normal ini sebenarnya diterjemahkan oleh suatu perusahaan, pemahaman suatu perusahaan itu seperti apa, ini harus kita cek langsung di lapangan tentu saja dengan tetap menjalankan protokol social distancing. Yuk kita lanjutkan Insight with Desi Anwar di lantai berikutnya. Ya Pak Hari. Kalau bisa jangan lebih dari 10-15 menit karena kejadian. Kemudian ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Hari Sanusi, CEO dan Presidir ya dari PT Kino Indonesia. Kita sedang berkunjung ke kantornya di Alam Sutra dan untuk melihat protokol-protokol kesehatan seperti apa yang diterapkan. Ini semacam sidak lah istilahnya. Tapi memang ya Pak Hari, ya dalam masa pandemi COVID-19 ini kesehatan itu mau tidak mau harus nomor satu ya. Dan ini menjadi filosofi dari PT Kino itu sendiri atau lebih keberlangsungan hidup? Ya, kelangsungan hidup perusahaan. Kalau karyawannya sakit, nggak ada yang kerja, ya udah roda perusahaan sudah selesai gitu. Ya, ini termasuk social distancing di dalam lift. Kita naik ke lantai berapa Pak? Lantai 3. Lantai 3. See you upstairs. Saya lihat Pak Hari ini sangat-sangat peduli ya, concern terhadap karyawannya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari perusahaan ini, yang paling penting aspek dari perusahaan ini apa? Karyawannya atau produknya atau bisnisnya atau bagaimana? Ya, saya pikir semuanya penting ya. Kalau produknya bagus, laku, kalau karyawannya kerjanya nggak benar, ya produknya nggak nyampe juga ke market gitu. Jadi saya pikir karyawan adalah salah satu faktor penting yang sangat penting. Tapi produktivitas selama COVID ini menurun? Pada awal-awalnya mungkin membuat mereka agak sedikit shock, ya, pasti ada. Tapi lama-lama kembali normal karena kami mau memastikan bahwa mereka bekerja di kantor tuh lebih safe daripada mereka tuh kalau di rumah tahu-tahu mereka pergi ke coffee shop
tetap Iya. pergi belanja gitu loh. Gitu. Selain kesehatan karyawan yang dicemaskan, apa yang Pak Hari misalnya sampai susah tidur, ikut stres juga dengan dalam keadaan ini? Karena kita lihat kan juga walaupun pemerintah mencoba memberikan stimulus dan mencobalah mengatasi ya, karena ini kan suatu pandemik yang bukan saja menghadirkan krisis kesehatan tapi krisis ekonomi. Ya. Pak Hari sendiri paling cemas Saya apa mengenai perusahaan ini? Saya terus terang agak mencemaskan mungkin ketidakpedulian sebagian masyarakat Indonesia terhadap pandemik COVID-19 tersebut gitu. Memang itu dilema juga antara ketidakpedulian sama mungkin mencari nafkah atau bagaimana. Kalau hanya mencari nafkah kita mengerti, tapi ada juga yang sebagian yang tidak peduli gitu. Di PT Kino sendiri, apalagi dengan ya penurunan dari revenue dan lain sebagainya, ada perumahan Enggak, karyawan tidak ada dirumahkan, dikurangi, tidak ada sama sekali. langkah-langkah efisiensi? Tidak ada sama sekali. Semua kita bayar full. Even yang work from home juga kita bayar full gitu. Oke. Sekarang dibawa kemana kita Pak Hari? Ya, di seberang sana adalah ballroom kami. Iya. Nah, kebetulan hari ini ada lagi sosialisasi juga. Mungkin Mbak Mungkin kita lihat ya. Desi bisa lihat. Ini sosialisasi khusus untuk COVID-19 atau sosialisasi? Iya. Memang secara berkala kami lakukan karena per divisi. Nah, yang sebelah kiri aja itu sering terjadi tuh. Iya. Iya, kita sekarang berada di lantai 16 ya Pak Hari. Ada apa ini di lantai 16 ini Pak Hari yang bisa kita pelajari? Saya lihat ini setiap meja sudah dipasang screen-screen pembatas ya. Dan tentu saja ini dalam upaya mencegah penularan COVID-19 itu. Ya. Jadi ya seperti yang Mbak Desi sudah lihat di tempat kantin atau kafetaria juga, bahwa setiap orang itu tetap diharuskan di jarak 2 meter. Nah, kalau jarak 2 meter itu mereka stay-nya agak lama, kalau tidak dibatasin tuh khawatirnya tetap aja ada ketidaksengajaan berbicara lebih keras, kemudian Droplets-nya ada bisa segala macam. Nah, ditularkan. itu kita cegah dan kita tutup dengan akrilik yang at least masih bagus lah. Ya, tidak menghambat, tidak membuat mereka distract dan bekerja segala macam, tapi tetap dalam protokol dan safety yang terjaga. Nah, ini saya lihat PT Kino, ini kan consumer good ya. Ya. Memang dari segi distribusi maupun penjualan kan pasti ada dampak ya, karena semua aktivitas slow down dan orang juga mungkin ada kalau kosmetiknya tidak terlalu merias diri lah saat ini. Tapi ada bagian-bagian dari produksi ini justru naik daun, meningkat, atau mungkin ada refocusing dari segi bisnis yang dilakukan. Ya, saya pikir seperti tadi, kebetulan kami itu mempunyai salah satu produk yang kami tidak pernah berpikir akan booming sejak kami produksi 18 tahun lalu, yaitu mereknya Instan. Ini ada kebetulan di sini. Wah, Instan ini adalah produk hand sanitizer. Itu 18 tahun yang lalu. ini meningkat berapa persen ini? Itu dari ribuan persen, Mbak Desi. Jadi kami sulit untuk menjelaskan berapa banyak kenaikannya. Jadi sampai kami pun masih supply gitu ya. Jadi inilah salah satu yang membantu kami bisa merecovery penurunan daripada produk-produk yang lain, sehingga kami masih bisa survive. Kalau dari produk-produk yang paling mengalami penurunan dalam masa COVID dari rangkaian produk-produk yang diproduksi PT Kino, apa yang paling menurun? Kita punya produksi yang memang ditargetkan di anak-anak sekolah, yaitu minuman serbuk. Nah, kebetulan anak-anak sekolah itu diliburkan, otomatis itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Itu yang paling terdampak negatifnya di situ. Kalau misalnya untuk masuk ke bisnis lain yang berkaitan dengan COVID ini, taruhlah masker ataupun APD, ini bukan salah satu Kami dari kembali strategi ke depan. Ya, pastinya sebagai entrepreneur ataupun satu perusahaan tetap kita akan mencari opportunity.
Akan tetapi kita juga melihat realita dan kemampuan kita sendiri gitu. Apakah kita sanggup bersaing dengan perusahaan lain? Karena biarpun demand-nya ada, marketnya ada, tapi kalau kita nggak punya kemampuan, lebih baik jangan coba-coba masuk ke dalam peperangan itu. Dan itu kalau udah pasti, ibaratnya kalau di dalam arena petinju, kita kalau udah lihat saingan lawan kita udah lebih gede jauh dari kita, Mendingan nggak usah ikutan daripada KO daripada dari KO depan. sebelum dipukul gitu. Iya, tapi yang penting kalau saya lihat ini sekarang ya ke depan ini adalah bagaimana sebuah perusahaan itu bertahan ya, apalagi dampak dari COVID ini sangat besar terhadap roda perekonomian, dan ini tentu saja memerlukan strategi-strategi khusus, kira-kira mungkin perubahan transformasi daripada doing business itu sendiri, mencari pasar yang lebih baru dan tantangan yang harus dihadapi. Saya rasa ini ya kita perlu gali dari seorang CEO seperti Pak Hari Sanusi. Ini mungkin ada tempat yang kita bisa duduk lebih nyaman, tentu saja sambil menjaga social distancing. Ya, tentu. Kita ada di lantai 26 nanti, mungkin lebih santai tempatnya dan bisa lebih rileks kita berbincang-bincang. Oke, tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali dari lantai berikutnya. Jadi kita sekarang ke lantai 26 ya. Naluri juga, resikonya lagi. juga lebih tinggi. Naluri seorang pengusaha gitu. Kalau saya tetap pegang barang itu, mungkin ya hari ini tidak ada Kino ya. Lebih baik saya buat sebuah produk yang gampang diterima oleh market, tanpa melihat brandnya, yang penting gampang dijual gitu. Hari Sanusi, salah satu pebisnis yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia 2019. Hari masuk urutan ke-121 dengan total aset kekayaan 290 juta dolar Amerika Serikat. Hari mengawali karir sebagai distributor minuman pada 1991. Dalam sejumlah kesempatan wawancara, ia bercerita bahwa perusahaannya mengawali kiprah di manufaktur saat perekonomian Indonesia terguncang krisis moneter tahun 1997. Berinovasi di sektor fast moving consumer goods merupakan salah satu kunci. Menurut data Bursa Efek Indonesia, Kino mengantungi pendapatan 3,48 triliun rupiah, naik 33% secara tahunan pada periode 9 bulan pertama 2019. Di bawah kendali Hari Sanusi, Kino mampu berekspansi ke sejumlah negara di Asia dan kini tengah mempersiapkan diri berekspansi ke negara populasi tinggi seperti Tiongkok dan Afrika. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Kita melihat ya bagaimana perusahaan itu menerapkan the new normal di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi yang lebih penting lagi itu bagaimana sebuah perusahaan bertahan dan strategi apa saja yang mau tidak mau harus dilakukan atau dimiliki untuk menyiasati ya dengan adanya krisis ekonomi yang pasti dan akan terjadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Saya ditemani oleh CEO dan Presiden dari PT Kino Indonesia, Pak Hari Sanusi. Sebelum kita bicara mengenai strategi ke depan, apa yang dilakukan, lebih ke sejarahnya itu. Visi, semangat, spiritnya ini sehingga sampai saat ini bisa bertahan dan bahkan berkembang dengan lebih dari 8.000 karyawan di seluruh Indonesia. Kata kunci daripada PT Kino Indonesia Tbk pertama kali kami dirikan sekitar 30 tahun lalu adalah inovasi dan adaptasi. Inovasi dan adaptasi. Adaptasi, ya. Inovasi kenapa? Karena inovasi itu selalu berhubungan dengan kebutuhan konsumen, sehingga kita harus selalu siap setiap kali kita harus pintar mencium apa yang menjadi kebutuhan daripada konsumen. Terus kita berani melakukan perubahan-perubahan sehingga kita harapkan perubahan itu mau diterima dan memang
memang itu mau diterima oleh konsumen sehingga penjualannya bagus dan menjadi membuat roda perusahaan berputar. Satu. Nah. Kemudian yang kedua, adaptasi adalah ya seperti sekarang ini. Jadi kita harus cepat sekali beradaptasi terhadap, Harus lincah gitu ya. ya harus lincah dan harus cepat bermanuver ya. Pada saat badai datang kayak kita bawa kapal itu, kalau kita hanya lurus-lurus saja, kita nggak akan bisa mengejar perusahaan-perusahaan yang sudah 50 tahun di belakang kita atau lebih cepat daripada kita. Nah, pada saat badai itulah kita, kalau kapal masih kecil, kita kalau bisa bermanuver, mungkin kita bisa pelan-pelan lebih cepat dari yang perusahaan besar ataupun kapal besar tersebut. Tapi ini ketika didirikan, ini saya tertarik karena ini pasti berkaitan dengan karakter dari leadership dan kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Hari ya. Backgroundnya memang bisnis, dan kenapa mendirikan sebuah perusahaan itu, dan pada saat itu apa ya kebutuhan yang dilihat oleh Pak Hari di tengah masyarakat Indonesia? Kalau mau ditarik ke belakang, sebetulnya saya Ini kunci ke depan ini pasti ada latar belakang yang unik sebetulnya juga. saya dilahirkan oleh keluarga pengusaha kecil di Pontianak. Ya, ayah saya buka toko obat. Saya sudah terbiasa mencium obat. Even saya mungkin dulu kecil itu tidur di kardus-kardus obat gitu, karena saking kecilnya rumah kami, di bawahnya toko, di atasnya gudang gitu. Jadi bangun sampai sekolah pun mungkin masih bawa obat gitu. Jadi juga saya terbiasa ikut ayah saya dan ibu saya berdagang di toko. Jadi mungkin saya mulai terasah darah daging entrepreneurnya mungkin di situ. Gitu. Jadi berani ya untuk memulai sesuatu itu. Bagaimana cara memulainya? Karena dalam 30 tahun ini sudah begitu besar ya perusahaannya. Sebetulnya waktu saya mulai menjadi pengusaha juga sebetulnya kebetulan juga. Kebetulan ayah saya punya kenalan perusahaan prinsipal ya. Dan pada saat saya lulus sekolah dan saya ngambil program apoteker, kebetulan teman ayah saya tadi membutuhkan distributor, dan which is memang sudah susah untuk mencari distributor. Saya yang nggak ngerti apa ditawarin dari distributor. Dan saya dipanggil ke rumahnya dalam waktu mungkin hitungan detik. Pertanyaannya cuma satu, kamu mau nggak kamu jadi distributor saya, tapi kamu stop sekolah apoteker? Dalam hitungan detik saya bilang, ya bersedia. Habis itu saya pusing nih, ini gimana ceritanya nih? Ya kan? Tapi akhirnya haluan tiba-tiba. Ya itu mungkin konsep adaptasinya ya, itu. itu spontan, itu naluri ya, mengatakan ya saya siap jadi distributor. Jadi awalnya mulainya distributor ya. Gitu. Itu Jadi, berapa lama Pak Hari? sekitar 7 tahun. 7 tahun. Kemudian waktu itu terjadi pengakhiran distributor juga karena ada perbedaan visi antara prinsipal dan kami. Karena waktu itu kan memang saya cuma membawa satu produk, satu brand, dan menurut saya kalau membawa satu brand itu resiko sekali buat sebuah perusahaan distribusi. Terus saya coba membawa brand lain. Nah prinsipalnya nggak suka gitu, nggak terima. Nah disitulah visinya nggak nyambung. Akhirnya harus memilih kan, gitu loh. Nah memang dasarnya masih muda, agak nekat. Umur waktu itu baru 31 tahun. Masih banyak kesempatan untuk membuat kesalahan. Iya betul. Disuruh pilih mau terusin atau saya pecat. Saya pilih dipecat. Dipecat tuh artinya bangkrut. Jadi itu keputusannya saya sampai hari ini pun saya bingung. Hanya disuruh melepaskan yang lain yang kecil itu nggak sampai 5%, ini 95%. Karena sense of pride-nya itu juga ya masih tinggi pada saat itu. Mungkin sama nggak tahu. Naluri juga. Resikonya juga lebih tinggi. Naluri seorang pengusaha gitu. Kalau saya tetap pegang barang itu mungkin ya hari ini tidak ada Kino ya. Jadi akhirnya saya memutuskan ya udah saya tetap bersiku dengan keputusan saya karena itu tidak salah. Karena sebagai perusahaan distribusi harus memegang brand banyak. Karena kalau satu turun, satu bisa naik gitu. Nah, saya pikir gampang waktu itu. Umur 31 tahun, masih anak saya baru 2, kecil-kecil gitu. Setengah menyesal juga sih, habis itu bangkrut gitu. Tapi ya
tiba-tiba ternyata ada semacam krisis 97 Iya, tadi. 97, 98. Nah. Oh, jadi krisis ini menjadi peluang ya untuk menjadi melebarkan peluang. sayap. Waktu itu Maret 31, 97 terjadi pemutusan dan saya mengumpulkan semua uang-uang yang ada di market segala macam. Jadilah saya punya uang cash cukup banyak di tangan. Nah, waktu krisis tadi kita mulai bisnis baru. Kalau jadi distributor lagi saya nggak mau lagi deh. Udah kapok gitu. Akhirnya kita mulai memikirkan mau jadi apa gitu, prinsipal gitu. Nah, dengan prinsipal yang nggak punya nggak punya pengalaman, terus kita coba membuat permen, ya kan? Dan awalnya waktu kita produksi seakan-akan kayaknya gampang nih permen. Ternyata enggak juga, jual permennya susah. Kenapa? Ujung-ujung tetap brand yang dilihat juga. Kita berpikir permen gampang dijual. Ya gampang dijual, tapi mungkin harganya harus murah banget. Waktu kita kasih harga yang agak tinggi, yang semestinya, mulailah mereka cari yang branded. Nah, akhirnya kita nggak bisa juga. Either kita tidak bisa menjual, atau kita menjual dengan harga yang kita tidak bisa untung. Jadi apa yang dipilih? Yang pilih yaitu iklan, branding. Nah, disitulah mungkin ada keberuntungan di situ krisis, di mana krisis itu kan tahun 97 pertengahan sampai 98 itu kan hampir semua orang tidak beriklan. Dan karena tidak ada iklan, iklannya jadi harganya murah sekali. Waktu itu saya masih ingat satu spot itu 250.000 rupiah. Namanya krisis, waktu itu Presiden Soeharto waktu pidato nggak ada yang iklan, permen kita dikeluarin, itu jadi prime time habis itu. Jadi ini gara-gara ternyata ya iklan ini penting ya, ini supaya jadi top of mind ya. Top of mind. Menarik sekali. Makanya ini. sampai Sejak sekarang itu langsung melejit. Ya? Itu sales atau penjualan naik berapa persen? Waduh, saya nggak tahu berapa persen. Pokoknya mesin kita tuh saya masih ingat mesin kita tuh 1.000 pieces per menit. 1.000 pieces per menit, waktu keluar tuh udah kayak garis. Wow. Kita punya ada 8 mesin waktu itu. Jadi langsung bisa ekspansi ya. Mungkin juga karena zaman itu kan zaman orang kan susah ya, dipres perlu yang manis-manis dan yang murah-murah. Murah-murah. Dan sejak itu langsung berkibar lah istilahnya, bagaimana ekspansinya. Nah, setelah permennya, inovasi dan adaptasi setelah yang permennya lain. Sukses, level confidence saya naik. Naik. Akhirnya saya pikir kayaknya nggak boleh permen aja deh. Permen itu loyalitasnya kan rendah. Jadi akhirnya saya pikir dan segmennya kan juga terbatas ya, anak-anak. Nah, betul. Akhirnya saya pikir saya harus menciptakan produk baru gitu. Nah, akhirnya saya mulai coba lihat apa sih produk yang cocok gitu. Nah, kebetulan terpintas ide pembersih muka gitu. Waktu itu kan dua langkah tuh. Dua langkah kan agak ribet, jadi dua produk mahal gitu ya. Saya terus kenapa saya nggak bikin satu aja, karena saya berbasis farmasi, kayaknya saya bisa lah coba bikin formulasi gitu. Jadi ada kaitannya nih, kembali ke bau-bau obat-obatan. Ya betul, itu. akhirnya ya keluarlah Oval waktu itu, 1 tahun kemudian. Jadi selama ini terus-menerus ya meningkat ya kinerja dan juga jumlah karyawan dari awal sampai sekarang ini bagaimana perkembangannya? Waktu itu awal kita start sekitar mungkin 6 orang gitu. Sekarang udah hampir 9.000. 9.000 sekitar orang. 9.000 Dan orang. sudah go international juga ya? Ya, kita sudah punya kantor di Filipina, di Malaysia dan Vietnam dan Kamboja. Total omset per tahun secara keseluruhan? Sekitar hampir 5 triliun. Gitu. Pengusaha itu sebenarnya modalnya insting ya. Mencium kesempatan ini. Mencium kesempatan dan melihat ke depan itu naluri itu menurut saya kadang sulit untuk dipelajari gitu. Pak Heri, ini kalau tadi ada itu di antara krisis ternyata ada opportunity pas Presiden Soeharto resign ternyata saat permennya melejit. Tapi ini bagaimana dari segi style, tadi disebut inovasi dan adaptasi. Tapi ini bagaimana menerapkannya kepada bisnis itu sendiri. Inovasi dalam apa yang dilakukan dalam bisnis ini dan adaptasi baik dari bisnis itu sendiri dan maupun bagaimana karyawannya lah dikelola. Jadi management style yang di. Jadi gini, jelas
saya selalu punya prinsip positive thinking dulu, bahwa pendelegasian itu nomor satu. Karena saya nggak punya keluarga, banyak keluarga yang membantu saya. Kan saya bangun dari nol gitu. Jadi mau nggak mau sangat mengandalkan karyawan gitu. Jadi mau nggak mau saya harus mendelegasikan penuh kepada mereka. Kalau saya tidak mendelegasikan berarti saya one man show dong, ya kan? Akhirnya pendelegasian itu menjadi faktor utama gitu. Nah kemudian juga ada satu filosofi, ketika didelegasikan, terus karyawan tuh suka bertanya-tanya, dan banyak karyawan yang tidak berani ambil risk kan. Dan saya selalu katakan kepada karyawan kami bahwa jangan pernah takut membuat salah, asalkan tidak disengaja. Jangan membuat kesalahan yang dengan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa, kita review, kita belajar, itulah titik balik untuk sukses kembali gitu. Nah, Jadi investasi terhadap karyawan ini sangat penting ya. ya, ya betul. Itu dilakukan terus-menerus. Ya. Kalau Pak Hari sendiri bagaimana proses edukasinya itu sendiri? Apalagi katanya latar belakangnya kan sebenarnya kan inilah usaha kecil-kecil lah ini lebih ke ini bagaimana dari dirinya itu sendiri untuk membangun adaptasi dan inovasi dalam diri sendiri. Saya sebenarnya pada dasarnya orang yang susah dikukung gitu ya. Tapi saya belajar dari pengalaman. Saya lihat dari sekitar kita. Saya sekarang saya lihat banyak YouTube. Saya banyak misalnya saya baca biografi orang-orang yang sukses gitu. Saya memang mungkin ada orang tipikal yang memang nggak suka dikukung ya. Saya memang. Ya. Jadi mungkin appetite atau ininya untuk mengambil resiko cukup tinggi ya Pak Hari ya. Berani untuk mengambil keputusan yang cukup drastis itu. Saya bilang agresif, prudent. Kita harus agresif tapi prudent gitu. Jangan cuma tancap gas saja, jangan lupa remnya gitu. Nah, untuk berinovasi ini kan berarti harus memahami pasar, memahami situasi perekonomian, memahami macam-macam yang berkaitan dengan bisnis. Ya. Ini bagaimana, dan bicara mengenai kesalahan atau pernah dilakukan atau terjadi setelah berdirinya PT Kino dan atau selama ini dari sukses ke sukses dalam perjalanan ini perkembangannya? Ada aja produk-produk yang gagal juga, tapi gagal tuh kadang-kadang gagalnya tuh timingnya aja yang nggak pas. Kecepatan kita launching produk tertentu gitu. Sebenarnya kalau kita launching mungkin 5 tahun kemudian itu sukses, tapi kita launching lebih dulu. Sehingga market belum siap untuk menerima gitu, sehingga kita edukasinya terlalu berat, itu kita anggap gagal gitu ya. Ada contoh berapa banyak produk-produk yang gagal ini? Cukup banyak atau tidak seberapa? Enggak banyak, lebih banyak yang sukses. Jadi trial and error atau bagaimana cara mencari peluang atau melakukan ekspansi? Awalnya by insting. Hmm. Awalnya by insting. Pengusaha itu sebenarnya modalnya insting ya. Mencium kesempatan ini. Mencium kesempatan dan melihat ke depan itu apa naluri itu menurut saya kadang sulit untuk dipelajari gitu. Kalau sudah terjadi gampang untuk diceritakan. Tapi kalau belum terjadi, apa yang coba kita bilang, oke, setelah COVID ini 2 tahun, 5 tahun ke depan seperti apa? Nah itu, sekarang instingnya bagaimana? Karena sekarang ini kan pasti ada dampak secara bisnis ya, adanya COVID ini. Semua orang terdampak, termasuk kita di media. Nah insting apa dan bagaimana melihat krisis ini? Katanya kalau krisis sebenarnya kan balikan itu adalah opportunity. Opportunity apa yang dilihat Pak Hari? Menurut saya setiap krisis, saya mungkin segini, saya agak ekstrim ya. Saya selalu kalau bisa menunggu krisis, tapi jangan terlalu cepat. Kalau bisa 5-10 tahun sekali lah. Itu bukan krisis, itu Pak ada rencana. Jadi gini, saya menganggap bisnis itu semacam kita tuh lagi membalap. Labnya tuh waktu kita lagi mau menikung itu, disitulah kita bisa melewati saingan kita. Kalau kita bisa tahu, oh tikungan itu sekitar 2 kilo lagi di depan kita. Tapi kita nggak tahu kebablasan gitu. Bisa nabrak. Gitu. Nah itulah saya pikir, saya suka yang ada begini, baru kita bisa menikung dan kita sudah masuk tikungan nih sekarang ya? Betul. Apa kira-kira yang saya lakukan, malah saya tancap gas. Saya agresif, malah saya melakukan capex yang banyak untuk tahun depan. Karena saya lihat ini bukan masalah fundamental.
Ini tidak ada fundamental, tidak ada urusan fundamental sama sekali. Ini masalahnya adalah kita nih terkena virus COVID-19 secara global sebetulnya bisa di manage. Kalau sudah tidak di manage sudah habis. Saya pikir nggak usah sampai hari ini. 2 bulan lalu kita sudah selesai. Ini sebenarnya bisa di manage. Cuma di dalam media sekarang ini kan begitu gampang. Kita buka YouTube, buka apa, atau nonton buka TV, semuanya beritanya ini. Mau nggak mau kita kayak semacam kayak kena propaganda ketakutan. Iya, memang. Nah, menurut saya sekarang ini adalah tugas kita untuk membalancing ini. Gitu. Jangan sampai kita tuh jadi takut, nggak berani keluar rumah, nggak berani ngapa-ngapain, terus nggak ada income, mati karena kelaparan, mati karena imun tubuh tidak ada. Bukan karena COVID gitu. Tapi karena stresnya Karena stresnya itu. Jadi sebenarnya Pak Hari sendiri optimis ya terhadap masa depan perusahaan ini, tapi juga masa depan dengan ekonomi secara keseluruhan. Gimana? Saya sangat optimis. Menurut saya ini hanya sementara saja. Dan ini sudah disiapkan ya. Sudah termanage sebetulnya. Sudah termanage. Sudah termanage. Saya senang ya mendengar ini, saya senang ya. Jadi istilahnya kita tidak akan terpuruk, kita tidak akan hidup dalam krisis yang kita tidak bisa kelola ya. Dulu saya tinggal di Kelapa Gading, saya bawa mobil, saya bawa 10 dus minuman, 4 anak saya turun, satu bawa sampel, satu bawa minumannya, satu bawa kantong, satu nawarin. Saya lihat dari jauh, sebentar aja habis. Ini ada yang menarik dari leadership style-nya, itu insting. Nah, supaya sustainable ke depan, Pak Hari, kan kalau kita lihat kan biasanya orang membangun, kemudian cuman kan usia kan juga terbatas, begini mungkin ada delegasi itu, tapi bagaimana supaya sustainable, supaya perusahaan ini bukan bisa bertahan bukan 30 tahun, 50 tahun, tapi bisa 100 tahun, apa yang disiapkan? Persis yang seperti Mbak Desi sampaikan, saya salah satu yang selalu saya sampaikan sama profesional kami. Hari Sanusi punya limit waktu, ada umurnya gitu. Tapi Kino kalau bisa jangan, karena itu bisa menghidupi banyak orang, bisa berkontribusi kepada negara, membayar pajak, memberi tenaga kerja dan sebagainya, dan memberi semacam harapan ataupun mungkin kesenangan buat konsumen. Seperti kita menjual Elips, hair vitamin itu membuat wanita lebih pede keluar rumah dan sebagainya, dan dia lebih itu. Jadi menurut saya ini adalah satu hal yang kita tidak boleh sia-siakan ya. Dan untuk mencapai itu jelas insting itu tidak bisa diajarkan. Ya. Naluri itu juga tidak bisa diajarkan. Itu dilahirkan. Nah, dan saya harus terima realita itu, dan makanya sejak 5 tahun lalu kami melakukan IPO, jadi membuat perusahaan kami IPO. Ini perusahaan sudah publik gitu. Supaya kenapa? Supaya kami bisa mendapatkan profesional yang terbaik. Kenapa? Karena kami sudah transparan, kami tidak melawan hukum, kami tidak against semuanya, kita yang terbaik yang kita mau lakukan. Sehingga saya yakin profesional yang baik juga mau memilih perusahaan yang baik. Jadi sudah disiapkan lah untuk berikut-berikutnya. Tapi kalau generasi penerus kan biasanya perusahaan, ya walaupun terbuka kan, katanya punya anak ini mau anak saya dilibatkan untuk keberlangsungan perusahaan. Ya, anak saya sudah di kantor hampir 1 tahun. Ya, jadi sebetulnya saya punya anak 4, 1 perempuan, 3 laki-laki. Dari kecil saya sudah tanamkan entrepreneurship ke mereka, dan saya sampaikan pada mereka bahwa semuanya itu tidak turun dari langit, tidak ada freelance. Jadi kalian, karena gini, saya dapat pertanyaan dari anak kecil, anak saya yang paling kecil kepada saya, dia kan nggak ngerti waktu itu berapa ya, dia mungkin sekitar 6 tahun, dia tanya, Pi, ini uang dari mana? Saya tahu papi ke kantor sama supir
duduk di kantor, meeting, ngobrol-ngobrol, tanda tangan, terus pulang, terus kok uang dari mana gitu. Nah di situ saya ngajak mereka ke pabrik, saya ngajak mereka ke pasar, even saya bawa mereka berjualan. Waktu itu saya punya restoran namanya Chicken Story, mungkin Mbak Desi pernah tahu. Itu mereka waktu liburan tuh mereka wajib 2 minggu menjadi waiters atau waiter di sana. Masih kecil. Saya mengajari mereka untuk jangan malu. Ya. Dan semua itu ada upaya di balik itu, harus ada. Dan saya juga mengajak mereka, membawa mereka jualan ke pasar gitu. Jadi pernah sekali, dulu saya tinggal di Kelapa Gading, saya bawa mobil, saya bawa 10 dus minuman, 4 anak saya turun, satu bawa sampel, satu bawa minumannya, satu bawa kantong, satu nawarin. Saya lihat dari jauh, sebentar aja habis. Wah, mereka dengan senang hati, wah, papi ternyata punya gampang, naluri dagang jual juga. Ya? Saya bilang bukan, belum tentu. Mereka kasihan sama kalian, masih kecil. Iya, bisa juga ya. Tapi ini inovasi ke depan yang harus dilakukan, dan mungkin yang lebih penting lagi sekarang karena kan ini kita hidup dalam kerangka inilah undang-undang, regulasi, dan bagaimana apa wishlist yang inovasi yang Indonesia ini masih perlu lakukan supaya entrepreneurship ini bisa jauh lebih berkembang, tumbuh subur, karena hanya inilah yang bisa menghidupkan roda perekonomian Indonesia. Kalau semua orang memiliki sense of entrepreneurship yang kuat ya. Yang jelas Indonesia ini kurang entrepreneur, ya. Yang jelas kita kurang entrepreneur. Jadi menurut saya kalau bisa pemerintah itu terus menggalang dan memperbanyak entrepreneur baru, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, tidak membebani pemerintah. Dan menurut saya kuncinya adalah apa? Industri kita tuh kalau kita bandingkan dengan negara maju, itu slice-nya tuh tipis banget. Kita tuh hampir satu company mengerjakan semuanya gitu. Padahal di luar negeri tuh mereka sangat spesialis. Jadi bisa fokus. Dan akhirnya mereka maksimal dan efisien gitu, dan akhirnya menciptakan tenaga kerja banyak. Jadi pendukung, jadi dari atas sampai bawah tuh semua pengusaha gitu. Kalau di sini kan pengusaha atas semua dikerjakan sampai bawah, gitu. Nah akhirnya juga semua akhirnya tidak efisien gitu. Dan akhirnya ya karena tidak efisien, ya apa yang terjadi kan Mbak Desi tahu, berarti ya banyak hal-hal yang terlewatkan dan sebagainya. Dan juga ada cost-nya juga kan jadi besar ya, gitu. Dan tidak bagus sih secara iklim. Belum lagi kalau misalnya undang-undang dan regulasinya tidak mendukung ya, tidak memudahkan. Nah mungkin terakhir Pak Heri, ini kan sudah hampir 30 tahun ya. Kalau misalnya 30 tahun lagi, apa kira-kira dalam visi mau dibawa kemana perusahaan ini? Apakah akan terus-menerus berkembang menjadi jauh lebih besar lagi, atau justru akan lebih fokus ke ya itu tadi? Saya melihat bahwa kita di FMCG adalah berurusan dengan manusia. Yang kita lihat tidak lagi Indonesia, yang kita lihat adalah dunia. Kita tidak melihat lagi 270 juta jiwa, tapi kita melihat 7 miliar manusia gitu. Cuma tantangannya bagaimana kita mengembangkan ke 7 miliar manusia tadi. Karena ini sudah globalisasi, sebenarnya tidak ada hambatan. Kita mau atau tidak mau. Dan menurut saya, kita mungkin belum ada brand, mungkin ada 1-2 brand lah yang menjadi brand itu global, tapi tidak global banget gitu. Nah, saya punya cita-cita satu saat salah satu brand kita bisa jadi brand itu global, di mana itu brand yang diciptakan oleh satu negara yang namanya Indonesia, negara tropis dengan kelebihannya, sehingga bisa diterima oleh seluruh target konsumen kita di seluruh dunia gitu, untuk mencapai market yang 7 miliar tadi. Saya pikir itu tidak. Dan ini menurut Pak Hari cita-cita yang memungkinkan dalam waktu yang masih bisa berusaha ini, Pak Hari? Sangat memungkinkan. Sangat mungkin. Karena ini sudah ada titik sudah ada benih-benih
yang tumbuh di luar negeri. Ada brand kami yang namanya Ellipse itu yang berhubungan dengan rambut. Itu adalah produk favoritnya orang Jepang dan orang China, orang Taiwan di Bali. Jadi Bali itu adalah pintu gerbang kita untuk ke luar negeri. Bisa bayangkan ya, orang Jepang yang begitu picky, mereka begitu sangat perfeksionis terhadap produk, mereka sangat suka Ellipse gitu loh. Ya kan? Mereka identifikasi Ellipse dengan Bali, dengan Indonesia. Iya. Nah, kenapa nggak Apalagi kita, sudah banyak ya wisatawan yang datang dari Jepang ke Bali. itulah basis dari customer kita. Dan tinggal kita besarkan aja. Kalau satu bangsa yang sudah modern, yang mau bisa terima produk kita, masa bangsa lain enggak? Dan ternyata memang juga kalau setelah kita survei, di banyak negara sudah ada benih-benih basis brand Ellipse di negara tersebut gitu. Iya, Nah, baik. tinggal kita kembangkan dan kita fokus terhadap brand tersebut. Iya, kita harapkan juga harus ada ya brand Indonesia yang bisa internasional yang dan sekarang kan pasar itu kan memang dunia itu merupakan pasar ini, dan ini terus-menerus menjadi ini ya fokus dan target untuk ke depan ya Pak Hari. Impian saya terus menerus karena saya bilang kapan lagi kita menaikkan bendera merah putih kita ke negara lain dengan produk. Kan saya bilang kita ini perusahaan swasta, bukan pejabat publik, nggak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah ya mungkin menjual brand kita, selain kita bisa ekspor, menaikkan devisa, membesarkan bisnis, menambah tenaga kerja, kemudian brand kita dikenal di luar negeri. Jangan cuma kita diserang, kita harus menyerang balik. Gitu. Iya, Pak Hari, terima kasih banyak, sangat inspiratif dan semoga cita-citanya juga terwujud kalau memang ada brand-brand lokal Indonesia yang ternyata gaungnya juga jadi go international, kita juga ikut bangga ya, karena apalagi Indonesia merupakan salah satu konsumen terbesar di Indonesia. Kita jago sekali mengkonsumsi brand-brand yang dibuat oleh orang lain. Jadi mungkin waktunya ya bagi pasar dunia juga untuk mengadopsi ya brand-brand Indonesia. Ya, demikian ya Pak Hari, terima kasih banyak telah mengajak saya untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan itu menerapkan new normal yang menurut saya itu cukup disiplin, cukup ketat, dan ini tentu saja karena mengutamakan kesehatan karyawan itu segala-galanya ya. Tidak bisa perusahaan itu sehat kalau karyawannya itu tidak sehat. Ya demikian Insight with Desi Anwar, dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan program ini di cnnindonesia.com dan juga di kanal YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye dan stay safe always. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Insight with Desi Anwar in association with